mari sama-sama kita masuk kepada surah Wal-Adiyat. Masya Allah. Al-Adiyat, ini bentuk jamak ya? Iya. Tunggalnya Al-Adiyah. Al-Adiyah, ini jadi di sini jamak. Jamak muannas salim. Muannas salim. Al-Adiyat ditambah dengan alif dan ta. Artinya yang berlari kencang. Surah yang ke-100 nih. Pas kita surah yang ke-100 mempelajarinya. Surah yang ke-100. 11 ayat diturunkan di Makkah. Jadi Makkiyah. Total 1 sampai 11. Tapi ada yang mengatakan total justru di Madinah. Ada juga yang mengatakan demikian. Insya Allah semua kisi-kisinya akan kita pelajari. Sedikit mukaddimah saya bacakan dari Buya Hamka dulu. Kalau bahasanya kepentingan kuda di medan perang. Kepentingan, mungkin pentingnya kan? Iya, pentingnya kuda di medan perang. Kalau zaman sekarang pentingnya, kalau zaman dulu kepentingan. Iya. Jadi kuda punya kepentingan. Nama surah ini ialah Al-Adiyat, yang berarti kuda-kuda yang berlari kencang. Maka tersebutlah dalam ayat pertama tentang keistimewaan kuda. Jadi ingat kisahnya Nabi Sulaiman ya. Iya. As-Safinatul Jiyad. Nah, gimana tuh ceritanya Ustaz Deden di dalam Al-Quran? Dalam surah Sad dilukiskan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman itu kuda-kuda yang sangat bagus. Kuda-kuda yang gesit, sehingga jangankan kudanya, kandang-kandangnya saja itu sangat banyak. Tetapi kemudian hatta tawarat bil hijab, Nabi Sulaiman menjadi lupa dari nilai zikrullah yang terdapat di dalam kuda-kuda itu, terpesona pada keindahan nikmat Allah hatta tawarat bil hijab, sampai matahari terbenam. Akhirnya kudanya disembelih semua. Disembelih semua karena mengganggu dari konsentrasi menilai indah kepada Allahnya melebihi kepada nikmatnya. Kalau orang yang tidak senang kuda dan belum menjiwai kuda mungkin mendengar cerita ini seperti sekilas. Iya. Tapi kalau sudah menjiwai kuda, waduh ini sebuah peristiwa besar. Apalagi saat itu memang kendaraan paling mewah secara materi keduniaan adalah kuda. Memang ada burak yang menjadi kendaraan Ibrahim alaihissalam yang kemudian digunakan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga bisa melintasi ketinggian, melintasi batas-batas langit. Nah tetapi di dunia ini konon dan memang sampai akhir zaman kendaraan istimewa itu adalah kuda. Jadi punya kuda itu berarti punya sesuatu yang besar. Tetapi yang dimaksud tentu di sini kuda-kuda untuk kendaraan yang punya kualitas luar biasa. Jadi kalau sudah menjiwai kuda itu betul-betul menyatu jiwa itu. Disayanginya kudanya, dan kuda itu juga punya perasaan, dia juga mencintai si pemiliknya, sampai pada akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam terpesona pada kudanya, pada nikmat Allah. Indah sekali. Jadi katakanlah Ustaz Deden sekarang nih, katakan memang yang concern dulu tuh negara atau orang-orang kaya di Inggris yang concern dengan kuda ini. Oh, negara Inggris, orang-orang kaya di Inggris. Iya, memperlakukan kuda dan memang kuda mereka bagus-bagus. Tapi kemudian kalah juga dengan orang-orang di Emirates, di Qatar, para emir-emir di pecinta kuda ini. Yang Ustaz Deden sebutkan tadi kandangnya saja, Iya, kandang. harganya lebih mahal dari rumah mewah kita. Allah Akbar. Saya kebayang Nabi Sulaiman dulu kayak gimana kandang kuda Nabi Sulaiman. Iya, dan biaya perawatannya sangat besar, sangat besar.
Ya kalau di kita kan misalnya 1 bulan 10 juta itu terlalu kecil lah buat mereka itu. Untuk 1 ekor kuda. Padahal buat 1 santri aja 300 sampai 500 ribu lah Ketika sebulan. kuda lebih berharga dari santri. Iya. Aduh. Jadi memelihara 1 kuda itu sama dengan punya minimal 10 sampai 20 santri untuk kelas Wonblad Indonesia ya. Iya. Belum kalau kelas WB-nya itu kuda Arab atau kudanya Eropa itu. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam punya yang jauh lebih berkualitas dari itu. Jauh lebih hebat. Bagaimana tidak terpesona? Nabi Sulaiman seorang laki-laki gagah perkasa, kaya raya, emas berlian tak berbilang. Iya. Pasukannya jin. Ya, jin bisa disuruh apa saja. Iya. Ya dalam kasusnya dengan siapa? Ratu Bilqis. Kan nggak perlu repot-repot memindahkan singgasananya. Iya. Tapi pesona kuda, nah luar biasa. Biasa ya pesona Iya. kuda, Ustaz. Iya. Jadi kalau kita yang Allahu tidak Akbar. menjiwai perkudaan, Jadi saya udah terpikir, Ustaz, ternyata Nabi Sulaiman tidak terpesona dengan mahkota, dengan mutiara, emas, istana, kuda, Ustaz. betul. Itu kalau orang sudah kepincut pada kuda, Allah. itu ekornya melebihi gadis-gadis yang cantik dari belakang. Itu baru ekornya saja, Ustaz Deden. Kibasannya itu lebih seksi kira-kira gitu. Kurang paham, Ustaz. Amin. Karena tidak mengerti. Salah satu kuda Rasulullah SAW dinamakan kuda itu sesuai dengan ekornya itu ya. Dan ini bagian daripada kehidupan dunia. Tetapi punya nilai manfaat. Makanya orang yang punya kuda, enggak apa-apa kan kita masuk al-adiyat, tapi penjiwaannya dulu. Penjiwaannya, Ustaz. Jadi saya juga menjadi memahami kenapa Nabi Sulaiman terpesona dengan kuda. Oh, Tidak terpesona bahkan dengan istana, singgasana, intan, permata, emas-emas. iya. Ya, kalau Ustadz Deden membuka bab Al-Khail, ya ada Kitabul Khail. Menarik sekali. Ustadz Deden, kuda ini tahu nggak dibuatnya dari mana ciptaannya? Memang semua makhluk hidup diciptakan dari air. Tapi kuda ini tercipta dari angin selatan. Yang juga mengandung unsur air. Oksigen itu kan H2O. Ada unsur airnya, tidak. Ini saya buka beberapa hadis yang tulisannya tentang Al-Khail. Ya. Ada banyak, tapi salah satu contoh saja bahwa Rasulullah SAW memperlombakan antara kuda yang telah dipersiapkan untuk berlomba dari Al-Hafiyah dan berakhir di Thaniyatil Qada. Iya, betul. Ya. Ya. Dan beliau beliau melombakan kuda yang tidak dipersiapkan untuk berlomba dari Thaniyah hingga Masjid Bani Zuraiq. Dan Abdullah adalah termasuk orang yang melombakannya. Ini soal berlombanya. Iya. Berlomba balapan kuda. Jadi sekarang kita masuk ke dunia kuda dulu sedikit. Jadi orang kalau sudah menjiwai kuda, itu betul, memang berkuda itu sebetulnya harus punya rasa empati yang tinggi. Karena berkuda itu adalah bukan mengikuti apa yang kita mau. Juga mengapresiasi, mencintai kuda itu sepenuhnya dan memahami dia. Jangan dia disuruh memahami kita. Nah di sini banyak orang-orang Islam yang cara pandangnya terhadap kuda masih belum benar. Jadi bayangannya itu kalau naik kuda maunya cambuk aja gitu. Ini kelihatan kerasnya jiwa orang. Padahal orang yang sudah menjiwai kuda itu baru disentuh bagian ubun-ubunnya kuda yang punya nilai kebaikan digambarkan dalam hadis Nabi SAW. Itu sudah terjadi yang namanya proses internalisasi di antara keduanya. Baru kemudian menaiki. Itu salah nyenggol dikit aja perutnya kuda itu dia sudah langsung seperti yang diinginkan. Wah, tapi kalau
saya lihat nih, kebanyakan pesantren-pesantren yang punya kuda itu bayangkannya semua kuda adalah kuda pacu gitu. Dan untuk cuma dua kemungkinan, dikendarai atau ngangkut barang. Dan kita mengendarai langsung hayya gitu. Padahal dalam Quran litarkabuha wazina. Wazina. Jadi saya sendiri ketika mencermati dari awal, bahkan kotoran kuda saja bagi pemiliknya itu menjadi sedekah, menjadi kebaikan dan pahalanya kembali kepada orang yang memelihara kuda. Itu hasil daripada kotoran kudanya. Saya sendiri, mahal memang. Mahal, tapi kok sampai kotorannya saja itu seperti itu. Nah, tapi ingat, ada 3 jenis kuda. Ada kuda untuk Allah, ada kuda untuk manusia, dan ada kuda untuk setan. Nah, ini ngobrol-ngobrol tentang dunia perkudaan. Nah, yang mendapatkan pahala sampai kotorannya adalah ketika kudanya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu untuk apa? Fi sabilillah. Waribatul khail. Nah, waribatul khail di sini. Dan yang kedua kuda untuk manusia. Nah, kuda untuk manusia ini hanya bersenang-senang. Hanya zina. Iya. Ya. Senang aja, Ustaz Deden, kalau ada perlombaan kuda, pemiliknya itu bukan yang naik. Iya. Yang naik ini orang miskin kebanyakan. Yang naiknya ini. Wazina saja Pak, Iya. tujuannya. Pemiliknya dari tribun sana. Yang sedang menyaksikan, yang melihat kudanya. Yang naik ini ya joki-joki, orang-orang yang memang profesional di bidangnya yang dilatih untuk itu. Tapi dia sendiri nggak mampu beli kuda semahal yang dimiliki oleh bosnya ini. Itu antara joki dengan pemiliknya dua hal yang berbeda. Nah itu si joki bisa diganti kapan saja. Dan dia nih pemiliknya lebih cinta sama kudanya kadang-kadang ketimbang jokinya. Benar Ustaz. Di situ tafsir dari ayat wazinatan. Iya. Litarkabuha wazina. Iya. Nah, yang kedua, kuda untuk manusia itu untuk bersenang-senang. Nah, sekarang yang ketiga, kuda untuk setan. Inilah yang dipakai untuk berjudi. Karena pacu kuda itu identik sama perjudian. Inilah kuda untuk setan. Nah, Nabi Sulaiman posisinya tidak berjudi. Hanya gara-gara ini sudah mulai beralih nih. Dari kuda untuk Allah menjadi kuda untuk Zina. Kesenangan. Disembelihlah kudanya itu. Allah. Saya tidak tahu bagaimana berurai air mata. Bagaimana sedihnya sebelum ini akan menyembelih yang dicintainya. Tapi Nabi Sulaiman selain kuda juga punya burung Ustaz. Ya, kali itu warisan. Iya. Warisan mukjizat dari ayahnya ya. Jadi supaya kita bisa meresapi arti kuda ini. Sampai akhirnya disembelihlah kudanya Nabi Sulaiman. Allahu Akbar. Dan setelah itu baru dapat ganti yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pasukan dari angin. Jadi setelah Nabi Sulaiman terpesona oleh kuda sebagai zina, kemudian lewat waktu maghrib menikmati kuda, menatap gitu ya. Iya. Menyentuh, nggak mungkin lah Nabi Sulaiman nyisirin, nggak mungkin Nabi Yeah. Sulaiman itu kerik-kerik, kan selalu dikerik itu, Iya. sisik-sisiknya kuda itu, nggak mungkin, kan dia punya pembantu banyak. Banyak sekali. Iya, Nabi Sulaiman coba elus-elus Melihat aja. melihat bos gitu kan, dan cinta sama dia. Lewat waktu maghrib, gara-gara itu dia lupa, kemudian kembali kepada Allah, disembelihlah kudanya kuda-kudanya itu. Setelah disembeli, digantilah kudanya itu dengan angin, tentara angin. Seakan-akan nggak perlu lagi kuda gitu. Dan jika kuda memang terbuat daripada angin selatan, ini sudah dikasih langsung bahan bakunya. Jadi teringat hadis Nabi SAW, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti ganti dengan yang lebih baik.